Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sukma dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah transfer pricing akan mempresentasikan materi kami tentang modus penghindaran pajak. Kelompok kami sendiri terdiri dari Gabriel Khairul Alman, Binyoman Budi Satya Utama, Kelvin Pramono Teguh, dan saya sendiri Rifki Asperi. Pada pembahasan kami pada kali ini, kami akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama ada memperkecil penjualan, memperbesar penjualan, dan yang terakhir ada memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan. Baik, kemudian yang pertama adalah memperkecil penjualan. Jadi terdapat beberapa skema dalam manipulasi transfer pricing. Salah satunya adalah menurunkan harga jual ekspor atau biasa disebut under invoicing untuk memperkecil penjualan. Nah, manipulasi transfer pricing sendiri adalah upaya penetapan harga atas transaksi yang dilakukan oleh pihak afiliasi yang berdomisili di yurisdiksi pajak yang berbeda dengan tujuan utama untuk mengurangi total beban pajak yang diterima. Kemudian contoh manipulasi transfer pricing dengan skema memperkecil penjualan sebagai berikut. Perusahaan A dan perusahaan B merupakan satu grup perusahaan, di mana perusahaan A sebagai manufaktur di negara A, dan kemudian perusahaan B sebagai distributor di pasar internasional. Next. Nah, dari tadi penjualan yang dilakukan PT A kepada PT B senilai 1.100, sedangkan PT B senilai 1.750. Kemudian seperti biasa dikurangi dengan HPP sehingga ditemukan laba kotor, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya sehingga pada akhirnya timbul laba bersih atau juga disebut penghasilan kena pajak. Nah, kemudian tarif pajak di negara A sebesar 40%, di negara B 10%, sehingga total pajaknya dari 300 tersebut dikalikan dengan tarif pajak 40%, sehingga total pajak 120 untuk PT A, kemudian PT B begitu juga, sehingga ditemukan total pajak 55%, sehingga total pajak grup AB senilai 175%. Nah, bagaimana menemukan tarif efektifnya tersebut? Tarif efektif tersebut dihitung dengan mengalihkan jumlah total pajak yaitu senilai 175 tersebut diperkan dengan penghasilan kena pajak total sebesar 850 sehingga tarif efektif pajaknya sebesar 20,6%. Next. Nah, kemudian masuklah manipulasi tersebut dengan cara mengecilkan penjualan. Harga yang semula 1.100 menjadi 1.000. Jadi penjualan PT A menjadi 1.000, yang awalnya 1.100, PT B tetap, sehingga harga pokok penjualan PT A itu meningkat. Kemudian laba kotornya menurun seperti itu. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya sehingga ditemukan penghasilan kena pajaknya sebesar 200. Kemudian PT B masih sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan. Kemudian dari sini kita lihat perubahannya. Total pajak PT A itu menjadi hanya 80 dari tadi yang awalnya 120, hanya karena dengan menurunkan harga yang semulanya 1.100 menjadi 1.000. Nah, di sini total tarif pajak efektifnya menjadi 17% dari awalnya senilai 20,6%. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan dengan memperkecil harga penjualan yang semula 1.100 menjadi 1.000, grup AB dapat meminimalkan pajaknya dari 20,6% menjadi 17%. Nah, di sisi lain, negara A kehilangan penghasilan pajaknya sebesar 40 dan akan menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak negara A atas harga jual pakaian dari perusahaan A ke perusahaan B.
Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian subseksi selanjutnya akan saya ambil, yaitu adalah untuk memperbesar penjualan. Nah, bagaimana modusnya jika kita bicara tentang memperbesar penjualan? Jadi, pada dasarnya, memperbesar ukuran penjualan dapat menjadikan penghasilan kena pajak semakin besar. Hal ini disebabkan karena pendapatan setelah dikurangi beban menjadi lebih besar, sehingga jumlah penghasilan kena pajak pun bertambah. Dalam skenario ini, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengurangi beban pajak. Menggunakan skema transfer pricing, perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan dari cabang perusahaan satu ke cabang perusahaan lainnya di negara yang tarif pajaknya relatif lebih rendah. Skema pengalihan keuntungan ini dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk tetap mendapatkan keuntungan terbesar dan dalam waktu yang sama hanya dikurangi beban pajak yang lebih rendah. Contoh dari ini adalah, selanjutnya, contoh dari perlakuan transfer pricing yang saya maksud adalah kasus perusahaan Starbucks di Inggris pada tahun 2011. Starbucks lebih tepatnya pada cabang Inggris pada 2011 tidak membayar corporate tax meskipun penjualan pada tahun itu mencapai 398 juta pound sterling. Starbucks juga mengaku rugi semenjak tahun 2008. Namun di sisi lain, Starbucks mengumumkan bahwa keuntungan di Inggris terbilang besar. Informasi ini didapatkan dari laporan Starbucks kepada investor-investornya yang terletak di Amerika Serikat. Dengan strategi ini, yaitu menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan pendapatan dari suatu cabang ke cabang lainnya, Starbucks dapat menghindari membayar pajak Inggris dengan menyatakan rugi dan tetap mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti itu. Bagian selanjutnya silakan. Yang selanjutnya adalah memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan. Upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan transfer pricing, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya, atau memperkecil harga penjualan. Hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan. Dalam kaitannya dengan hal di atas, di Indonesia terjadi fenomena yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, pemerintah sangat gencar melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi investasi asing foreign direct investment dengan menawarkan berbagai fasilitas. Namun di sisi lain, ternyata meskipun banyak fasilitas yang diberikan pemerintah, ternyata cukup banyak perusahaan asing, khususnya perusahaan penanam modal asing yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama, karena selalu melaporkan rugi dalam surat pemberitahuan tahunan. Jadi praktik memperbesar biaya bahan baku dan atau memperkecil penghasilan dari penjualan barang ini terdapat dibagi menjadi 5 skema. Jadi skema yang pertama itu dari praktik ini adalah berupa pembelian bahan baku dari induk perusahaan dengan harga beli yang tinggi sehingga biaya pembelian bahan baku yang dibebankan oleh anak perusahaan Indonesia menjadi tinggi. Selanjutnya barang jadi dijual kepada induk perusahaan dengan harga jual yang rendah sehingga penghasilan anak perusahaan Indonesia menjadi rendah. Lalu skema yang kedua, dari praktik memperkecil penghasilan dari penjualan barang adalah skema di mana PMA atau perusahaan penanam modal asing yang berbentuk anak perusahaan Indonesia melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan yang dibentuk oleh PMA di luar negeri. Lalu skema yang ketiga, dari praktik memperkecil penghasilan dari penjualan adalah PMA melakukan transaksi penjualan melalui pemegang saham. PT XX, yaitu PT penanam modal asing, melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan XX Ltd yang merupakan pemegang saham PT XX. Barang langsung dikirim dari PT XX kepada konsumen. Dalam hal ini, harga jual yang diketahui dan dilaporkan sebagai penghasilan PT XX hanyalah harga kepada XX Ltd. Sementara harga dari XX Ltd kepada konsumen tidak diketahui. Selanjutnya ada 2 skema lagi. Pada skema keempat itu PMA melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan lain di bawah kepemilikan yang sama dengan PMA. Jadi PMA ini melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan Ltd ini, perusahaan yang ada di bawah kepemilikan yang sama dengan PMA. Barang langsung dikirim dari PMA kepada konsumen. Dalam hal ini harga jual yang diketahui dan dilaporkan sebagai penghasilan PMA hanyalah harga yang dibayarkan kepada XLTD tadi. Sementara harga dari XLTD kepada konsumen tidak diketahui.
Dan yang skema terakhir adalah praktik penjualan melalui regional office yang didirikan di negara-negara tertentu dan dapat diberikan, yaitu contohnya PT AA yang merupakan PMA di Indonesia mendirikan regional office AA di sini di luar negeri untuk melaksanakan fungsi pemasaran atau marketing. Biasanya negara-negara yang dipilih untuk pendirian regional office ini dipilih sebagai negara dengan tarif pajak rendah atau negara dengan fasilitas perpajakan yang banyak. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada seluruh teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.